hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbunga. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kemisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus, Kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru Selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu melayang kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kemisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Oh Yesus, Kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru Selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayang kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau menyediakan waktu untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu kepada kami, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Allah. Ya Bapa yang kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Roh Kudus Tuhan tidak mengurapi hamba. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga
Di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus biarlah hamba diurapi, dipenuhi dengan hikmat Allah, supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Apapun itu, kami mohon pengampunan Bapa di sorga, supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami dipandang layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari, bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, karena Allah setia pada dirinya sendiri. Saudara perhatikan ini, Allah tidak dapat melanggar apa yang menjadi hakikatnya sebagai Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar, dan juga Allah yang adil. Termasuk di dalamnya Allah tidak akan pernah melanggar apa yang sudah menjadi rencananya. Kita harus sadar bahwa Allah memiliki integritas yang begitu sempurna. Jadi apa yang sudah dirancangkan, apa yang sudah direncanakan, itu pasti akan digenapi, saudaraku. Termasuk di dalamnya rencana kedatangan Tuhan. Bertalian dengan hal ini, saudaraku, kalau kita memeriksa kebenaran firman Tuhan, ada orang-orang yang menganggap akan hal ini sebagai sebuah kelalaian. Kalau kita membaca 2 Petrus pasal yang ketiga, kita melihat ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudaraku, inilah ciri dari orang-orang yang ingin hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sehingga kalau saat ini Tuhan belum datang juga, mereka menganggap itu sebagai sebuah kelalaian. Tetapi ingat baik, saya katakan tadi bahwa Allah tidak dapat melanggar hakikatnya, saudaraku. Allah tetap berdiri pada integritasnya yang sempurna. Jadi sebagai orang percaya, kita jangan sampai pada akhirnya terpengaruh dengan cara hidup orang-orang dunia yang hanya hidup menuruti hawa nafsunya itu, saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau kita melihat 2 Petrus pasal 3 ini, lalu kita membaca ayatnya yang ke-9, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan ini, saudaraku, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berpaling dan bertobat. Jadi ketika hari ini Tuhan belum datang juga, sebagai orang percaya kita harus tetap melihat bahwa ini bukan karena Allah lalai menepati janjinya, sebab rencananya itu pasti akan digenapi. Tetapi ketika kita disadarkan saat ini oleh kebenaran firman Tuhan ini, maka mari kita lihat, kalau saat ini Allah belum juga datang, itu karena Allah tidak ingin ada seorang pun yang binasa.
Allah ingin supaya semua manusia berbalik dan bertobat, saudaraku. Jadi kita jangan ikut-ikutan seperti orang-orang dunia yang hidup dalam hawa nafsu diri, yang menganggap ini semua sebagai sebuah kelalaian. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan waktu itu tiba. Tetapi kalau hari ini kita masih bernafas, kita harus melihat bahwa inilah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, supaya kita harus mengambil keputusan untuk berubah, berbalik kepada Allah, bertobat, meninggalkan cara hidup dunia, dan kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Mari kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ini, ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara perhatikan itu. Percayalah bahwa waktu Tuhan pasti akan tiba, dan langit dan bumi ini akan lenyap, bahkan akan hangus di dalam nyala api. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita tahu itu semua pasti akan digenapi. Tetapi kapan itu terjadi? Kita tidak perlu tahu kapan waktu itu akan terjadi. Tetapi satu hal yang Allah kehendaki adalah ketika kita masih hidup saat ini, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kita harus benar-benar berbalik dan bertobat. Kita harus benar-benar melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini, ya. Dan satu hal yang harus kita sadari, ketika kita menjalankan hidup ini tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Perhatikan ini. Ketika saat ini kita menjalankan hidup ini tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka kita bersalah di hadapan Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Jangan sampai karena kita menganggap ini sebagai sebuah kelalaian, lalu kita berpikir, Tuhan belum datang, hidup dulu nikmati dunia ini. Apalagi kita kan hidup di dunia ini hanya satu kali, jadi kita harus nikmati dunia ini. Saudaraku, cara hidup seperti itu sama dengan cara hidup di dalam pesta pora yang akan membuat kita menjadi orang yang lupa diri. Saudaraku, itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita. Kalau kita melihat Lukas 21 ayat 34, firman Tuhan katakan, jagalah dirimu. Perhatikan, saya ulang sekali lagi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara perhatikan baik, kenapa firman Tuhan katakan dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu akan tiba. Perhatikan itu. Firman Tuhan katakan tadi, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada seorang pun tahu. Jadi tugas kita hari ini adalah ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, ketika kita masih diberikan nafas hidup ini, mari kita periksa seluruh hidup kita. Koreksi diri kita dengan jujur, ya. Saya selalu katakan, mari kita gelar perkara kehidupan kita supaya kita temukan apa yang kita lakukan selama ini, apakah sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum. Jangan sampai ketika hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba, kita baru terkejut, kita baru mau berubah, tetapi sudah tidak ada kesempatan lagi, saudaraku. Saudara perhatikan baik,
Kalau hari ini kita masih bernafas, maka hal yang terutama yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita adalah apakah hari ini kehidupan kita sudah ditemukan berkenan di hadapan Allah atau belum. Itu yang harus kita perhatikan. Sebab jika tidak, dan hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita ketahui, dapat dipastikan kita akan binasa, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, dapat dipastikan kita akan binasa. Kenapa? Karena selama ini kita tidak mempersiapkan diri kita. Kita tidak siap sedia. Kita terlanjur hidup mengikuti cara-cara hidup dunia ini, hidup dengan hawa nafsu diri yang selalu ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, keadaan hidup seperti itulah yang sesungguhnya menjadi jerat bagi kita. Ingat, kuasa kegelapan akan terus bekerja keras untuk menjangkau sebanyak mungkin, menyeret sebanyak mungkin anak-anak Tuhan supaya terus digiring menikmati hidup dunia ini dengan segala kesenangannya. Pada akhirnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menjadi orang yang lupa diri dan tidak akan pernah memperkarakan lagi bahwa waktu Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Kalau keadaan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, lalu waktu Tuhan itu datang dengan tiba-tiba, saya mau bertanya bagi kita semua, apakah kita akan diselamatkan? Tidak mungkin, saudaraku, karena Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan itu. Artinya orang-orang yang terus mempersiapkan hidup menanti-nantikan Tuhan, yang terus menyediakan waktu siang malam untuk duduk bersekutu dengan Tuhan, saudaraku, berseru kepada Tuhan dan bersedia untuk menyerahkan hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Ini cara hidup yang benar. Kalau kita melihat Lukas 18, lalu kita mulai membacanya dari ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, perhatikan itu. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Lalu kalau kita hidup sebagai orang percaya, apakah kita sudah mencapai standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga? Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Allah, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Mari kita periksa hidup kita, saudaraku. Kita harus berani berkata kepada Allah Bapa di surga seperti apa yang diungkapkan pemazmur di dalam Mazmur 139 kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, perhatikan itu. Orang yang mau membuka diri dan meminta supaya Allah menyelidiki segenap kehidupannya adalah orang percaya yang merindukan kehidupan kekal. Tetapi kalau orang percaya yang hidup menuruti hawa nafsu diri, ini adalah orang-orang yang tidak mencintai hidup. Dalam hal ini mereka tidak mencintai hidup yang kekal, karena mereka sudah terlanjur dipuaskan oleh kenikmatan hidup dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, kalau kita sudah tahu dunia ini akan hangus di dalam nyala api,
Kalau kita sudah tahu janji Allah pasti akan ditepati, akan digenapi. Kalau kita sudah tahu bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri, artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu kita tidak mempersiapkan diri kita, kita tidak meminta Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi orang percaya yang gagal. Kita akan menjadi orang percaya yang menyia-nyiakan kasih karunia, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mau katakan, anggaplah hari ini sebagai kesempatan terakhir. Anggaplah hari ini sebagai hari terakhir kita ada di dunia ini, supaya kita berani untuk mengambil keputusan dan bertobat kembali kepada Allah sebelum segala sesuatunya terlambat dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Karena jika sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berubah, untuk bertobat, maka dapat dipastikan kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita mau menerima berkat-Nya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kembali menyadarkan kami, kembali mengingatkan kami. Bahkan firman-Mu menegur kami dengan sangat keras. Saat ini kami mau Tuhan membuka hati kami kepadamu ya Allah. Dan kami mau berkata, selidikilah hati kami, selidikilah pikiran-pikiran kami. Lihatlah setiap langkah kehidupan kami. Kalau kami ada di jalan yang serong, Roh Kudus Tuhan belas kasihani kami, pegang tangan kami, dan tuntunlah kami untuk berjalan terus masuk ke dalam seluruh kebenaran seperti yang Bapa kehendaki, sehingga di sisa umur hidup kami Bapa boleh menemukan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami, menuntun kehidupan kami, dan memberkati kehidupan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.